target kita adalah memang customer satisfaction. Jadi customer itu ada semua atau mas-mas mbak tidak hanya dilihat dari lingkup perusahaan, tapi lingkup customer di luar nih. Jadi pengusaha-pengusaha bukan customer itu our next process juga customer. Misalkan saya ini orang fabrikasi, di sini ada Pak Akhiri, ada orang QC. Ya, gimana saya memberikan produk yang terbaik gitu supaya hasil QC-nya bagus sehingga Pak Akhiri defect ratio-nya, wah ini defect ratio saya terus turun gitu, seperti itu. Ataupun ketika saya bikin proses, machiningnya juga tidak ada masalah. Nah itu targetnya seperti itu. Nah kalau ini tidak hanya quality, termasuk delivery, jadi sampai di end proses di assembling itu kapan barang itu bisa nyampe, itu dengan tepat. Nah itu kita perlu namanya 4.0 nih. Jadi data, big data dan sebagainya. Nah kita sebutnya namanya dantotsu. Dantotsu itu artinya tangguh, tak tertandingi, seperti itu. Jadi kalau bahasa Jepang itu dantotsu itu artinya seperti itu. Nah seperti apa prosesnya? Jadi dari semi finish ya, dari kasus zero ya, kita sebut namanya ya. Kemudian dikirim ke KI ya. Nah, bagaimana dulunya kita semuanya pakai manual, Pak. Jadi dikontrolnya pakai manual. Jadi seperti itu. Nah, harapannya itu kita bisa kontrol dengan dantotsu line activity ini. Jadi ada beberapa proses, ada beberapa step ketika kita melakukan. Jadi kita bisa kontrol quality, lead time, termasuk manpower capability. Seperti itu. Nah, dari yang kita lakukan, jadi quality-nya bisa efisien, kapasitasnya, skillnya orang juga bisa naik, breakdown-nya juga bisa kita lihat, termasuk quality delivery juga kita lihat. Fast, improve, and respond. Jadi kalau di perusahaan itu yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan respon yang cepat nih. Nah, tadi juga sempat nih. Jadi di sini itu akhirnya kan semua tertata, artinya semua on time, semua teranalisa dan sebagainya. Nah, itu salah satunya gimana kita bisa meningkatkan akurasi. Tapi tetap apapun itu yang melakukan adalah orang. Sehingga orangnya ini, insya Allah produk yang baik dibuat dengan orang yang baik atau hati yang baik. Itu yang terpenting ya. Meskipun kita bikin teknologi seperti itu, tapi tetap orangnya yang menjalankan adalah orang. Sehingga orangnya harus kita bangun. Nah, nanti kita akan diskusi juga mengenai. Nah, seperti ini 3D-nya nih. Jadi kita pakai tab ya. Jadi leader itu yang sudah umur 45 tahun itu dia megang tab tuh. Terus dia megang RFID. Nah, ini juga pembelajaran nih. Jadi bagaimana mengenalkan teknologi di senior-senior. Kalau di teman-teman kayak saya anak 30-an tahun ya, 30 tahun, itu mungkin gampang ya, tapi bagaimana ngajarin foreman yang umurnya 50 tahun, 52 tahun. Nah, itu pengenalan teknologi itu kita ajarin nih bagaimana cara mengoperasikan seperti itu. Nah, ini kita tahu nih nanti mana yang terlambat jendol-jendol atau mana yang tidak melebihi standar hour. Kita punya standar hour, dia tidak tercapai itu kita tahu. Terus yang mengerjakan siapa, masalahnya apa itu kita tahu. Sehingga pada saat itu juga kita bisa improve. Nah, tadi yang kita bilang fast response. Kalau kita masalah kecil itu kita tunda-tunda, itu dia akan tinggi ya. Jadi kayak gunung es gitu ya. Ya masalah sih, sebab bawahnya banyak gitu masalah. Sehingga salah satu 4.0 ini bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu real time dan pada saat itu juga sehingga bisa problem bisa diantisipasi dan diselesaikan kira-kira itu. Ini contoh problem ketika menghadapi reinforce ini ya, tag welding seperti itu. Nah, ini ketahuan nih. Ini over dari standar ya. Jadi over dari standar. Ini termasuk dia unit ke berapa? Unit ke komersialisasi unit sekian itu bisa kita lihat tuh di sini. Nah, ini kontrol seperti ini yang penting nih kalau di perusahaan manufaktur ya. Karena karena ini harus ada follow up nih. Jadi PDC plan do check action. Jadi ketika kita melakukan masalah kita harus segera selesaikan seperti itu. Termasuk human resource-nya juga kita tahu nih. Jadi QC-nya juga kita kontrol mana sih item yang banyak defect-nya, unitnya ini gitu kan. Kita klik aja. Oh ternyata banyak cacat di lasan ini. Terus sopo sing ngelas gitu kan. Yang ngelas misalkan ini si A gitu. Loh si A itu capability gimana? Lah wong ini kurang ini gitu kan. Nah, ini orang Jawa ya. Nah kurang kurang skillnya masih kurang di poin ini. Ya udah orang itu kita panggil, kita masukin Takumiya Komatsu. Kan kita ada Takumi ya. Jadi
yang training technical itu kita masukkan orang itu yang poin yang dia kurang, misalkan Pak karena itu pengelasannya mohon maaf Pak itu sudutnya susah atau chamfernya sempit gitu. Nah, kita fokus di orangnya diimprove di bagaimana dia bisa mengelas posisi seperti itu ataupun pengelasannya sempit misalkan ya karena misalkan groove-nya lebih pendek cuma 30 derajat seperti itu. Hal-hal itu yang apa ya? Jadi kalau itu tidak terkontrol misalnya bikin aja defect aja gitu kan produksi telat-telat aja itu nanti kita tidak akan tadi kita tidak akan bisa menghadapi tantangan ke depan. Tapi kalau kita bisa tahu sampai siapa yang ngelas, kekurangannya orang apa, ujung-ujungnya kan human-nya kita harus improve. Kira-kira itu. Nah, itu satu nih ya. Nah, kalau offline ini bisa tanya jawab ya langsung. Nah, online kita lanjut aja ya Mas Fikri ya. Oke, lanjut aja ya. Lanjut aja Pak. Siap. Nah, berikutnya foundry nih. Ini foundry juga bagian dari teknik mesin ya. Sedikit lah ya, foundry. Seperti itu. Nah, tadi fabrikasi ya, khususnya di welding sama machining sedikit sebenarnya ada juga, tapi dari share ya. Nah, ini ada foundry kita develop namanya melting auto process system. Nah, ini kemarin alhamdulillah mewakili Komatsu di QC di Jepang nih. Nah, QC di Jepang ini kebetulan waktu ini unik ini ya. Jadi nanti saya cerita ini bagaimana improvement ini bisa muncul. Jadi kalau kita lihat foundry itu paling banyak adalah proses melting. Tadi saya sampaikan ya. Kenapa? Karena kita pakai arc furnace ya, pakai booster listrik seperti itu. Nah, kalau booster listrik itu perlunya berapa kilowatt hour? Itu butuhnya itu kurang lebih 5.000 kilowatt hour. Kalau ditonkan kurang lebih 533 kilowatt hour per ton. Jadi 1 ton ngelas, jadi 1 ton kita ngecor ya atau meleburkan kita butuh 533 kilowatt hour. 533 kilowatt itu berapa rumah? Bukan berapa rumah, tapi 1 kecamatan. Jadi kalau rumah kita itu 1.000 watt ya, atau 1.300, berarti kalau 5.000 itu berarti 500 rumah. Ya, kalau 500 rumah 1 kecamatan dong ya. Jadi kalau mau nyalain 1 ton itu butuh 1 kecamatan dong. Nah bayangin aja berapa energi yang dibutuhkan. Sehingga tadi yang saya bilang energi security, makanya kita develop namanya melting auto process system, seperti itu. Jadi kita, terus dari melting sendiri yang paling lama prosesnya adalah proses scrap melt. Jadi yang tadinya barangnya solid dicairkan, itu paling lama prosesnya. Ya iya, karena dia butuh energi untuk menyalakan busur listrik, kemudian butuh energi untuk menyalakan busur listrik dan mencairkan logam. Temperaturnya berapa? Kurang lebih 1.500 ke atas ya, seperti itu. Nah ini kita coba improve bagaimana kita mendapatkan ideal scrap melt. Jadi idealnya itu berapa sih scrap melt itu? Ini kan nggak gampang. Oh Pak, ini kira-kira 1.600, emang benar 1.600 seperti itu. Nah itu yang kita tangkap nih dari dari improvement ini. Nah apa yang dilakukan? Waktu itu saya ingat banget waktu saya develop ini sama teman-teman UGM itu ya, saya ke lapangan. Kamu apa sih gitu? Ini kenapa kok meltingnya tinggi banget? Saya interview tuh teman-teman lapangan. Jadi apa yang kamu lakukan pada saat proses melting? Ya Pak, kalau kita cairin ya kita cairin. Habis itu setelah itu ya kita dengerin Pak gitu. Dengerin. Kalau suaranya udah halus berarti sudah cair Pak. Oh gitu. Lah kalau suaranya masih grotok-grotok, oh berarti belum cair Pak. Jadi saya dengerin gitu. Suaranya, oh ini suaranya udah halus nih, berarti dia bisa cair gitu. Nah itu kita analisa pakai sound analysis. Jadi kita ambil karakteristik dari sound. Jadi ini gambarannya nih ya. Jadi ini frekuensi kita cek nih. Jadi pada saat kondisi cair itu ininya lebih stabil dan dia merah gitu. Seperti itu. Ini bukan dari teknologi dulu, tapi ternyata dari tanya orang, dari tanya teman-teman di lapangan sudah kerja puluhan tahun. Saya dengerin dari cairan, karena kita tahu kalau dia misalkan masih plat gitu ya, ketika kena arc furnace, dia akan terbentuk busur kan. Nah, karena dia scrap itu bentuknya posisinya tidak bermacam-macam, sehingga dia busurnya tidak stabil, sehingga bentuk suara. Nah, ketika dia cair, dia kan akan posisinya flat ya, karena gravitasi ya. Nah, pada saat itu jarak busur antara busur ke cairan itu kan pendek, sehingga suaranya akan smooth. Itu sebenarnya kuncinya. Itu doang tuh. Tapi kalau kita platnya masih ini, berarti busurnya kemana-mana tuh, terinduksi dan sebagainya. Jadi suaranya akan beda. Dari tangkapannya itu kita bikin sensor, Pak. Jadi kita bikin sensor sound, seperti itu.
Nah, sekarang yang tadinya panjang seperti ini, dia sekarang kita loss-nya tinggal segini nih. Jadi dia itu nggak tahu kapan berhenti, ya karena manusia ya. Jadi ya mungkin ini sudah stabil Pak gitu. Karena suaranya udah ini, nah tidak ada parameter nih. Seperti itu bagaimana kita memutus parameter itu yang tadinya kira-kira itu kita hitung berdasarkan matematis. Jadi kira-kiranya nggak ada. Nah kemudian kita pasang sensor seperti itu. Ini yang step pertama ini kita pasang sensor namanya kayak sensor ampere sama voltage. Jadi ketika ampere voltage-nya stabil di sela waktu sekian berarti dia udah kondisinya sudah cair sehingga kita bisa lanjutkan proses berikutnya. Sehingga yang tadinya loss-nya panjang seperti ini itu jadi lebih pendek seperti itu. Nah, kedepannya setelah itu kita masukkan ke suara. Nah, ini apa namanya teknologi yang ini. Jadi semua sudah tervisualisasi nih di sini. Jadi teman-teman operator itu tinggal lihat nih kalau sudah stabil ya udah tinggal dimatiin seperti itu, prosesnya sudah selesai. Nah tadi kita bilang 4.0 digitalisasi dan data analisis itu yang penting. Tadi fabrikasi juga sama di iPad, di monitor itu sudah terlihat semua. Nah, ini ada tulisan gini di atas saya. Yang kedua adalah teknologi ini namanya molding quality verification system. Ini nggak ada kalau dicari internet karena ini originalitas nih. Jadi tidak ada nih di internet kita cari melting auto operation system nggak ada karena memang develop by Komas Indonesia nih ya. Terpenting Komas Indonesia bukan apa namanya luar negeri develop by kita nih. Ini namanya molding auto operation system. Nah ini apa sih yang kita mau angkat sama nih Pak? Kalau nanti teman-teman mahasiswa lulus itu ya kita nggak akan banyak duduk di meja, tapi sering ke lapangan. Kalau tadi saya cerita, saya nanya operator. Ini saya jalan, saya lihat tuh, itu kenapa banyak barang cacat ya. Masalahnya opo sih gitu kan. Coba kita gunakan our sense, jadi panca indera kita. Kalau tadi itu telinga ya, kita pakai, ini kita lihat mata kita nih. Jadi mata kita gunakan, kalau lihat barang cacat gini, pasti hati kita nggak tenang. Apa yang harus kita bisa improve, seperti itu. Nah ini apa namanya yang kita angkat nih. Nah filosofi seorang casting itu gini, kalau castingnya bagus, patternnya bagus, modelnya bagus, pasti produknya akan bagus. Jadi pattern itu cetakan bagus, molding cetakannya juga bagus, otomatis produknya akan bagus. Kalau gini ya jelek berarti barangnya, gitu kan. Nah ini kita coba selesaikan dengan cara teknologi nih. Nah apa yang dilakukan nih? Wah ini nggak kelihatan ya, bentar. Ini minimize. Oh ini ya, bisa ya. Sini aja. Oke. Nah, kita pakai namanya image analysis. Nah, sekali lagi nih, gunakanlah panca indera. Kalau tadi kita gunakan telinga kita ya, terus kita create namanya sensor suara ya. Ini kita gunakan mata kita nih. Makanya kita kadang kalau lihat ini Gusti Allah itu ya, itu menciptakan manusia itu sungguh sempurna ya. Jadi lahirnya teknologi itu bukan dari yang aneh-aneh. Lahirnya teknologi itu kalau lihat aja panca indera kita. Mau dari tangan, ini ada robot handling ya. Nah, untuk ngangkat dari mata kita ada nama image analysis. Jadi ini kita gunakan high resolution kamera untuk membaca cacat gitu. Sebelum produk itu jadi, sebelum produk, sebelum cetakannya itu jadi seperti itu. Kita menggunakan kamera, kita analisa. Nah, seperti apa? Nah, ini. Jadi kita ketika bikin cetakan sudah jadi, sebelum dicor, kita foto pakai kamera. Jadi kita lihat mana sih yang tidak menyimpang gitu ya. Jadi kalau kamera itu jadi perlu pembelajaran. Jadi kita ngambil gambar standarnya seperti ini nih. Nah, pada saat proses manufaktur atau proses produksi berjalan itu kan ada melingse gitu ya. Kamera suruh belajar tuh. Kalau melingse seperti ini analisanya bagaimana? Itu nanti dia akan memberikan skor. Jadi ini skornya 90. Nah, kita kasih standar di atas 90 oke gitu kan. Kalau di bawah 90 dia akan merah. NG sehingga kita harus repair dulu moldingnya nih. Jadi jangan sampai itu cairan sudah dicetak terus barangnya jadi gagal. Yang terjadi adalah energi security lagi. Barang itu akan dicor lagi dan pakai listrik dan ujung-ujungnya kita akan CO2 ya.
pemakaian listrik meningkat dan sebagainya. Lagi-lagi ke energi security. Ini sebelum barang itu dicetak pakai cairan, itu kita tangkap pakai kamera. Kemudian kita lihat bagian mana yang masalah, seperti itu. Kemudian dari situ jadi machine learning. Setelah itu kita repair pada saat itu juga. Sehingga cetakan yang keluar itu dia akan kondisinya bagus, seperti itu. Nah, ini yang menarik tuh. Jadi nah ini pakai RFID juga. Jadi pakai ini karena misalkan si A yang mendaftarkan seperti itu, si A yang mengerjakan, sehingga nanti kita tahu juga traceability seperti itu. Termasuk kita juga bisa gunakan ini untuk analisa. Jadi pada saat produknya masih gagal pun kita lihat pakai kamera hasilnya, traceability-nya seperti apa. Oh ternyata ada masalah di sini, masalah di situ gitu. Nah itu yang bisa kita baca tuh, kira-kira itu. Nah ini kita pasang di sini. Nah yang ketiga itu adalah CMMS nih, ya. CMMS itu apa, Pak? Jadi ini kontrol untuk maintenance seperti itu. Jadi kalau tadi ini saya ngambil sampel-sampel ya, weldingnya, terus kemudian meltingnya, ngecornya, terus kemudian moldingnya, cetakannya, yang ini adalah facility-nya juga kita kontrol. Jadi kita gunakan namanya CMMS ya. Jadi banyak control maintenance management system seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol mesin kita nih. Jadi mesin kita itu kalau bisa ngomong, Pak. Ekstrimnya nih. Jadi, Pak, nggak mungkin mesin ngomong. Ya bisa mesin ngomong. Ampernya sudah turun. Oh, berarti penggunaannya sudah banyak gitu ya. Kita ada cycle counting di mesinnya sehingga kita tahu ampernya turun. Jadi kita sebelum barang itu breakdown kita repair dulu. Jadi kalau teori TPM ya, total productive maintenance, bukan breakdown di repair. Kalau breakdown di repair, dia repairnya akan lama dan cost-nya akan tinggi. Tapi sebelum barang itu breakdown, itu suruh ngomong dulu mesin itu, baru nanti kita repair. Sehingga repairnya pendek dan biayanya kecil. Seperti itu. Nah, di konsep TPM ini, tadi apa? Telinga sudah, mata sudah. Ini mulut. Mesinnya disuruh bicara pakai sensor. Jadi, semua panca indera kita gunakan. Jadi, sekarang mulutnya suruh bicara, kira-kira gitu. Nah, kita pasang tuh beberapa sensor, ada noise, ada vibration. Jadi ketika ini nih, ketika motornya sudah gearnya udah aus, yang terjadi kan gata-gata tuh ya. Gata-gata itu bahasa Jepang gitu ya. Apa ya? Ya oblak ya. Nah, pada situ kan suaranya grodok. Wah, ini motornya sudah aus nih gitu kan. Pada saat motornya aus itu getar, akhirnya getar kan, timbul vibration. Nah, ngukurnya pakai apa ya? Pakai frekuensi vibration kan ada tuh. Seperti itu. Nah, kalau misalkan panas ya kita pakai sensor panas seperti itu. Nah, ini kita sudah pasang nih di beberapa fasilitas di Komatsu. Kita sudah ada monitor ya, kembali lagi digitalisasi. Jadi sudah ada sensornya, kemudian kita monitor tuh pakai CMMS ini nih. Jadi di pabrik itu bukan pabrik, di office ya. Itu kita pasang seperti itu. Jadi kita misalkan kelap-kelip merah itu, oh berarti itu mesin ini breakdown. Sana kita repair. Jadi tidak hanya sistemnya kita benerin. Nah, yang sekarang kita lagi ini vibration nih. Karena ini menarik nih, vibration kita, kalau temperatur sudah, voltage juga beberapa sudah. Nah, ini sekarang kita pelajari vibration. Kita udah pasang ini ya. Kemudian kita juga sudah bikin CMMS sistemnya ya. Kemudian kita juga sudah, jangan lupa, jadi tidak hanya teknologi, tapi sekali 5K, ketelitian, kerapian, kebersihan, kesegaran, kedisiplinan. Peralatannya juga kita maintain. Bapak kalau masuk maintenance, itu udah kayak Indomaret. Jadi sudah lengkap, ada tulisannya, terus ada kontrolnya. Udah kayak Indomaret, jadi nggak kalah kita, meskipun kotor, tapi kita manage peralatan dan spare part kita dengan baik. Konsepnya apa? Easy to maintain, easy to understand ya, easy to repair, seperti itu. Nah ini for easy kalau orang Komatsu bilang seperti itu. Nah ini milestone-nya Komatsu nih, harapannya di 2022 tahun depan kita bisa minimal satu line. Jadi kita nggak perlu melakukan, karena investasinya tinggi. Kita bikin prototipe kayak tadi itu di salah satu produk lain. Di sini juga facility juga kita akan prototipekan di salah satu tempat untuk membuat mesin itu berbicara sendiri, sehingga kita bisa melakukan improvement secara cepat seperti itu.
Nah, kira-kira gambar sistemnya sebenarnya computerized maintenance management system ya. Seperti itu, dan hampir di semua Komatsu ya, pabrik. Efeknya apa? Otomatis kalau misalkan kita improvement tapi ujung-ujungnya tidak ada efek, ya nggak bisa. Namanya perbaikan kalau di industri manufaktur itu harus ada ukuran. Jadi kita ukur. Jadi tidak hanya kita melakukan perbaikan, tapi kita kontrol prosesnya, termasuk kita kontrol hasilnya. Apa aja yang kontrol? Kita kontrol mengenai lead time produksinya dari tadi dan Totsulen. Oh, ternyata produksinya lebih pendek lead time-nya. Kita kontrol juga elektriknya, yang tadi 580, kita bisa turun sampai 514. Jadi kita bayangkan Komatsu itu produksinya kurang lebih 2.000 ton, Pak. Sebulan, 1.500 ton, sorry, kapasitas 2.000. 1.500, sekarang itu 1.200 ton per bulan. Kalau kita ngomong pouring weight, itu berarti 2 kali lipatnya, karena kalau ngomong casting itu barangnya 50 ton, tapi runner sistem, gating sistemnya kurang lebih 50, jadi 100. Jadi kalau 1.200, anggap aja 1.000 lah, berarti kita produksi 2.000 ya, sama runner-runnernya. Tadi itu berapa? 500 kWh per ton gitu kan. Nah ini kita turun berapa ini? 60 ya? 60 kWh per ton. Ada 2.000. Hitungin aja. 1 kWh itu biayanya Rp1.300. Ini dari aktif ini kita bisa reduce hampir 1 M lebih. Jadi biayanya sederhana. Mohon izin, saya install itu habis cuma 25 juta. Sistem itu cuma habis 25 juta. Tapi bisa reduce hampir 1 M. Jadi cuma gara-gara dengerin operator, tanya operator, kamu pakai apa? Pakai suara Pak gitu. Jadi cuma itu doang tuh, dari situ doang kita kerjasama dengan developer, kemudian kita kembangkan, sekarang jadi itu bisa reduce kurang lebih dihitung tadi 60 kWh ya, berarti 1 kWh-nya 1.300, anggap aja 1.500, berarti kurang lebih berapa? 900.000 ya, 1.500 kali 60, 90.000 per ton. Nah kita bikin 2.000 ton, setahunnya berapa ya? Terus defect juga turun nih, dari tadi yang kamera tadi itu, kita bisa turun, kan defect kurang lebih 0,1 atau lebih dari 30% kita turunkan. Termasuk breakdown-nya mesin kita turunkan. Yang tadinya breakdown-nya 246 ekstrim, satu mesin ini kita prototipekan itu 8. Tinggal 8 doang breakdown, karena sudah ini dengan baik, seperti itu. Ya, MTTR, main to repair-nya juga turun, akhirnya productivity-nya naik. Nah, hal-hal seperti ini, yang tadi cuma misalkan kita belajar di kelas, di buku, itu kita tuangkan, kita tanya, kita pelajari jurnal, kemudian kita wujudkan nih, bahasa Jepangnya jitsu gengshi mas, jadi kita wujudkan, kita implementasikan, kita rasakan hasilnya. Ini kekuatan kita nih, misalkan nanti ke depan misal lulus dari teknik mesin ya, ini menjadi seorang engineer, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, tadi saya, wah keren nih bahasa Pak Akhir itu karakter, bener. Jadi knowledge itu power, ya pengetahuannya perlu, tapi karakter itu is more. Jadi kita tidak hanya engineer tidak butuh pengetahuan aja, tapi butuh karakter nih. Bagaimana kita peka terhadap masalah, mengasah sense kita. Jadi karakter, terus tadi kedisiplinan. Tadi sempat disinggung, Pak ini jam 7:30 belum datang. Tadi mungkin tanya aja Pak Fikri ya. Saya sama Pak Akhiri datangnya jam berapa tadi? Jam 7 ya? Iya, jam 7. Karena yang membentuk tadi improvement itu bukan tidak hanya dari knowledge, tapi karakter. Jadi kalau dari ini ya, ini pembelajaran mungkin macam-macam ya, 4.0, tapi ada kemana-mana. Datangnya saja telat, gimana kita bisa improve. Produk yang baik, improvement yang baik, berkualitas itu dihasilkan dari orang yang berkualitas. Itu ingat. Jadi improvement itu kalau orang kitanya aja datang telat, ogah-ogahan gitu kan, itu nggak akan kejadian namanya improvement itu menghasilkan. Itu ketika saya bilang gitu, akhirnya operator bayangin, bapak kita kerja melting berapa jam bisa kita turunin waktunya, keringet dia itu bisa kita turunin tuh. Gimana kak mulianya tuh? Ya, tadinya repair karena defect, bayangin aja bapak kita kerja ngelas banyak repair gitu ya, pulang capek gitu kan, kemudian kita improve dengan sistem, kemudian akhirnya repairnya sedikit, Pak saya udah nggak capek Pak gitu. Kadang ada yang WA ke saya gitu ya, terima kasih banyak Pak gitu. Kalau bisa diperbanyak Pak ya.
perbanyak fasilitasnya seperti itu. Nah, lebih dari hanya hasil reject turun, defect turun, ya productivity naik, tapi juga ada human touch yang penting. Makanya knowledge is power, but karakter itu is more. Nah, itu pesannya di situ. Maaf nanti kurang 5 menit Oh lagi. ya, siap. Nah, ini sedikit ya. Menarik gitu ya. Nah, sedikit. Itu tadi dari apa namanya, bagaimana mendevelop people ya terakhir-akhirnya ya. Tadi sudah belajar mengenai fleksibilitas, terus kemudian kita improve dengan facility ya, kita udah pakai robot dan sudah pakai digitalisasi. Nah, bagaimana menciptakan engineer-nya supaya mencapai yang namanya digitalisasi tadi teknologi. Nah, kita ada program di Komatsu. Jadi meskipun COVID, kita juga program mengenai engineer program itu kita banyak. Jadi ini perempuan Sri Kandi kita ajarin proses machining, robotik juga kita ajarin. Tapi secara virtual karena waktu itu kita ada pandemi ya. Nah, kita juga training mengenai welding engineering kurikulum nih. Jadi ada heavy equipment welding engineer itu kita belajar tidak hanya theoretical tapi yang penting practical education karena ujung-ujungnya assignment seperti itu. Kita mengacu pada SKKNI pengelasan juga ya, seperti itu. Nah, ini gambaran kita bikin kurikulumnya ya. Jadi apa sih kalau kita perlu 4.0, perlu kurikulum seperti apa supaya orang bisa mengikuti, termasuk kita bikin bukunya nih. Jadi saya bikin nih buku-buku, saya bikin beberapa sama teman-teman, nggak saya, sama teman-teman bikin handbook seperti itu untuk pengelasan, termasuk untuk robot. Nah, jadi untuk development people itu ya kita tidak hanya informasi, komunikasi, termasuk aware, jadi kesadaran terhadap teknologi ya. Jadi di sini produktivitas, fleksibilitas, speed dan juga quality yang ujung-ujungnya akan mengimprove semua aspek nih, safety, working dan sampai inovasi capability. Nah, ini yang kita coba kurikulum kita bangun supaya engineer kita itu bisa beradaptasi lebih cepat seperti itu. Rigid and robust basic technology and reliability. Jadi kita ingin membuat orang yang tangguh dan kuat nih dalam basic teknologinya, kira-kira itu. Kalau ngomong people, nah ini kurikulumnya harus tahu nih bagaimana menciptakan namanya digital master. Jadi digital master itu terbentuk dari digital capability sama leadership seperti, dan poinnya adalah di kuadran paling tinggi seperti paling kanan atas seperti itu. Nah, sama nih ketika kita pakai komputer, sekarang ada komputer, dulu pakai mesin tik. Jadi kita harus berpikir sebelum kita gunakan komputer. Jadi tool itu hanya tool ya, ICT hanya tool. Tapi yang terpenting adalah purpose-nya, kenapa kita menggunakan ICT. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, nah ini kata-kata terakhir ya, before perform digitalization, sebelum kamu menggunakan digitalisasi yang tadi saya sampaikan aneh-aneh gitu ya, ini yang paling penting adalah kamu tahu background-nya apa, dan jangan sampai ICT itu, teknologi itu akan menghilangkan purpose of orientation kamu, tujuan orientasi kamu apa. Jangan-jangan ada ICT nanti kita nggak ngobrol sama si A, nggak ngobrol sama si B. Bukan, justru karena saya ngobrol sama si A, ngobrol sama si B, dan kita ngobrol sama teman-teman di lapangan, itu akan keluar ICT-nya. Jadi bukan ICT-nya itu, gara-gara ICT saya nggak akan ketemu sama ini, kan udah ada ICT, teknologi canggih. Kita enggak. Justru kita jangan lupakan namanya purpose orientation sebelum kita menggunakan digital. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Natif atas paparan materinya. Wah, terlalu banyak banget ini, mungkin ilmu baru bagi kami ya, Ya, baik mahasiswa atau mungkin bagi kami dosen-dosen yang ada di sini. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh paparan materi kedua oleh Pak Agiri ya, dengan materi proses produksi mobil. Dipersilakan ya. ya saya ini ya screen-nya ya. Oh, Iya. udah ya? Udah hilang screen saya? Oh, Masih ya? Saya stop, saya. sudah, Udah. sudah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oh, ini langsung saya, Pak? Iya, jadi untuk sesi tanya jawab di akhir saja, Pak. Kayak gitu. Oh, ya.
Tunggu sebentar ya, Pak. Oh ya, siapa? Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kajur, Pak Apri, dan Mas Fikri, ada Pak Ardandi, kalau tidak salah, Mas Aris, semuanya. Dan tak lupa yang saya hormati Mas Nadif dari Komatsu. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendengar sharing knowledge dari dunia alat berat. Untuk hari ini mungkin yang akan saya sampaikan adalah proses injection ya, karena kemarin untuk tentang flow prosesnya pembuatan mobil minggu lalu sudah saya sampaikan. Jadi saya akan cerita dulu sebelum ke masuk materi. Memang benar apa yang dikatakan Mas Nadif. Sekarang manufaktur itu harus mau tidak mau harus mengikuti dengan apa namanya kemajuan teknologi yang ada di dunia ini. Jadi kalau sekarang konsentrasinya ke industri 4.0 itu, kami pun di manufaktur otomotif semua data itu sudah terintegrasi dengan sistem yang tadi diceritakan. Gajian kami sudah tidak melihat slip kertas, absen kesehatan saya tidak melihat slip kertas juga tidak mengisi, dan hampir semua di line produksi juga semuanya sudah terintegrasi dengan namanya automatically teknologi gitu ya. Ini menjadi sebuah konsen dan tantangan karena di kami di otomotif juga itu umur 40 tahun ke atas tuh mendominasi, jadi ini butuh effort yang tinggi untuk mensukseskan program 4.0 ini. Mungkin hampir sama karena kami itu berdiri tahun 90-an di Indonesia, Suzuki. Jadi karyawannya yang sekarang seperti saya yang sudah 49 tahun ini kurang lebih hampir 60%. Jadi ini menjadi sebuah tantangan bagaimana kami sudah ketinggalan dulu di high tech-nya, tapi sekarang kami harus mengikuti. Tetapi dengan kerja keras dari semua stakeholder yang ada di manufaktur, alhamdulillah dari hulu sampai hilir semua sekarang sudah bisa diikuti. Baik, teman-teman mahasiswa dan para dosen, Bapak dan Ibu, kalau kemarin belum ada yang pernah tahu saya akhiri dari Suzuki Indo Mobil Motor. Pengalaman kerja saya 27 tahun, berarti sekarang kurang lebih 27 tahun lebih. Dan saya matang di quality engineering, dan di 2 tahun terakhir ini saya dikasih tanggung jawab oleh manajemen untuk memimpin organisasi di ekspor komponen roda 4 dan roda 2 di Suzuki. Baik Pak, di hari ini akan saya sampaikan tentang design and manufacturing of plastic injection mold, atau bagaimana kita tahu tentang desain dan proses manufaktur untuk injection molding. Di dalam injection molding itu ada 2 karakter, Pak. Jadi ada 2 karakter yang diklasifikasikan. Di sana ada namanya polimer termoplastik. Biasanya ini materialnya materialnya lembut itu. Jadi
materialnya itu biasanya soft. Jadi ketika menerima temperatur pemanasan tinggi atau keras tuh dia ada temperatur untuk pendinginan gitu. Jadi biasanya kalau polimer termoplastik itu komponen-komponen yang dipakai untuk front bumper atau instrument panel, dashboard, door trim. Terus kalau polimer thermoset itu biasanya materialnya itu untuk rubber tuh biasanya untuk rubber itu biasanya dipakai untuk damper, untuk grommet, kira-kira seperti itu. Nah ini kategori atau karakteristik untuk material termoplastik itu kekerasannya yang menengah atau lunak, elongasinya itu patah yang tinggi atau ulet itu. Contohnya untuk PE, atau polyethylene, nylon, PVC, polikarbonat, atau PS. Terus kalau di polimer thermoset itu biasanya karakteristiknya itu kekerasannya tinggi, elongasinya itu patah yang rendah, kekuatan karetnya yang tinggi. Contohnya untuk karet vulkanisir, resin epoksi, resin polyester, terus resin fenolik. Faktor penting dalam menentukan metode manufaktur material polimer itu pertama adalah apakah materialnya termoplastik atau termoset. Jadi ini di saat sudah ketemu misalnya di dalam drawing itu instruksi dari desain dalam menggambar itu materialnya termoplastik pasti cetakannya akan beda dengan termoset. Jika termoplastik maka temperatur pemanasannya berapa akan menjadi lunak. Nah ini di kami ada namanya SES atau Suzuki Engineering Standard atau di Honda atau di Toyota juga pasti punya standar tersendiri karena ini basicnya adalah JIS atau Japan Industrial Standard itu. Jadi contoh material PP pemanasannya berapa, material PE pemanasannya berapa itu semuanya sudah diatur. Terus stabilitas atmosfer dari material yang akan dibentuk itu juga menjadi bagian penting. Terus molding itu kira-kira seperti ini Pak, molding itu. Jadi molding adalah metode yang paling umum untuk membentuk polimer plastik itu, atau cetakan daripada polimer plastik. Secara umum dia pasti ada dua bagian, cetakan atas dan cetakan bawah. Dan sistemnya itu compression dan transfer molding gitu. Kira-kira kalau gambarannya kalau injection molding itu ada seperti ini. Jadi mesinnya kalau di situ ada hooper sebagai penampung material, terus ada plastik materialnya, terus ada heater, ada screw barrel, terus ada screw bus, terus nanti ada mold, ada core, ada cavity. Secara konsep seperti itu. Di dalam dunia injection, jadi mungkin adik-adik mahasiswa kalau belum pernah kunjungan ke industri, mungkin ini secara konsep adalah seperti ini. Jadi nanti
material yang sudah ditaruh di hooper itu akan dipanaskan di skru barel, dan jadi nanti dialirkan lewat nozzle, dan di situ di mall itu ada namanya runner gate. Nah, setelah dilakukan injection, di situ ada proses inject dan proses eject gitu. Dalam dunia molding berarti ada hal yang perlu diperhatikan. Injection moldingnya, terus ada injection molding mesin, ada injection mold, dan ada type gate gitu ya. Jadi ini hal yang penting ada di dalam dunia injection. Salah satu teknik manufaktur yang digunakan untuk membuat komponen-komponen plastik berupa penekanan molten plastik ke dalam cetakan tertutup pada temperatur tinggi itu adalah injection molding. Pada proses plastik injection, molding material plastik menerima gaya geser dan gaya tekan pada T tinggi ke dalam cetakan atau tekanan tinggi dalam cetakan. Injection molding digunakan untuk membuat part dari material termoplastik dan termoset. Material yang biasa digunakan untuk mold yaitu material logam atau metal seperti baja dan aluminium. Jadi kalau untuk plastik injection yang komponennya itu diprosesnya diinjek, itu biasanya pakai baja. Tetapi kalau blow molding yang prosesnya ditiup, itu material untuk cetakannya adalah aluminium. Ini mungkin bisa di skip. Jadi secara sejarah tuh tahun 1868 John Wesley itu mengenalkan atau membuat mall untuk produksi biliar ball itu ya. Berkembang terus sampai sekarang. Jadi injection molding itu digunakan oleh hampir seluruh sektor manufaktur gitu, baik otomotif, home appliance, dan mungkin untuk alat berat juga ada, untuk komponen aksesorisnya gitu ya. Secara umum ini dibagi dengan 4 bagian. Jadi ada molding, ada cetakan, terus ada desain, ada machining, dan ada tentunya cost. Dalam persiapan membuat tooling produksi untuk plastik part itu pertama adalah mold yang harus dipersiapkan. Karakteristik mold itu adalah steelnya harus diharden atau bajanya harus dikeraskan. Terus ada hardennya juga dispesifikasi. Biasanya mold itu ada heat treatment atau dikeraskan tuh sampai 38 sampai 45 HRC. Terus moldnya harus bisa, jangan hanya digunakan pada untuk trial, tapi harus tahan sampai lifetime mass production. Kira-kira gambarannya mold seperti ini. Terus desain, untuk desain molding kalau di ATPM, Toyota, Daihatsu, Suzuki, atau yang lain itu software yang digunakan adalah biasanya kalau tidak CATIA adalah UG Graphic. Tetapi di proses manufaktur biasanya memakai SolidWorks untuk proses manufaktur di maker mold-nya. Di dalam mold itu ada 2 bagian atau
parting line itu ada A-side atau B-side. Jadi ada core dan cavity. Dan di situ ada sprue sebagai aliran material tuh posisinya ada di cavity side. Runner adalah cabang untuk mengalirkan material ke dalam cavity. Kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah runner, ini adalah produk. Nah, ini adalah cavity yang dialirin oleh material apa tuh sprue ini. Jadi ini dari sprue ini mengalir ke runner dan mengalir ke produk. Posisi sini adalah cavity, posisi sini adalah core. Di dalam mesin injection, cetakan yang bergerak itu adalah core yang maju atau mundur. Jadi kalau cavity itu diikat diem di sisi sebelah sini. Ini adalah contoh-contoh gate-nya ini seperti ini. Ini produknya. Yang disebut runner tuh ini. Yang disebut runner tuh ini. Gate-nya itu adalah ini. Jadi apa tuh? Pertama kali yang masuk ke cavity produk itu adalah ini. Dan ini adalah sprue-nya di sini. Sprue, posisi sprue itu di sini. Mungkin sebelum saya lanjut, ada dari mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sembari diskusi gini, jadi kalau nanti saya selesai itu takutnya nanti kelewat, tidak fokus. Jadi mumpung ini masih tahap awal, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan, Pak ya. Mohon maaf Pak Akhiri, untuk gambar 2 itu gambar komponennya Pak Akhiri ya? Ya, ini gambar komponen Pak. Gitu. Siap Pak. Ya, ini kalau bentuknya seperti ini berarti ini dalam satu mol itu ada 4 cavity Pak. Itu bahannya dari apa Pak Akhiri, mohon maaf? Ini bahannya mungkin kan dari PP Pak, polipropilin Pak. Oh, kayak plastik tapi bukan ya? Polipropilin Pak, plastik Pak. Oh, siap Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan mungkin ya Pak ya. Ya, yaitu pizza hari raya ulang tahun. Dan kalau itu supaya jadi seperti di tempat Pak di Komatsu tadi, jadi di preparation di kami itu juga di dalam pabrik itu punya industri yang besar untuk injection itu. Pertama kali kalau mul kami proses machining biasanya di subcon, jadi di subcon ke beberapa maker apa tuh molding. Jadi ada namanya proses machining di dunia machining di molding maker itu di daerah Jababeka tuh biasanya, atau kalau besar-besar bikin mold bumper kami di Jepang, dashboard atau instrument panel itu biasanya di Jepang. Teman kalau mold kecil-kecil yang kapasitasnya kurang dari 1 ton tuh biasanya dibuat di Indonesia. Jadi di sana ada proses machining, terus ada namanya EDM. Kalau tidak salah EDM itu kalau di kampus Karangmalang itu Wirecut Pak ya, bukan EDM ya yang punya ya di workshop itu ya. IDM. Oh, IDM punya di Karangmalang ya, karena pernah buat seperti cetakan itu ya. Nah, ini juga dipakai ini juga bisa dipraktekkan kalau misalnya ada proses pembelajaran. Nanti dari Komatsu bisa bantu. Kira-kira itu. Terus tunggu sebentar Pak, tunggu sebentar Pak.
Mohon maaf, suaranya hilang, Bapak. Sorry Pak, ininya filenya agak error Pak. Tunggu sebentar Pak, saya perbaiki dulu Pak. Halo Pak. Oh, J, monggo Ya, silakan. ya. Iya, silakan. Saya perbaiki dulu sebentar Pak. Oke Pak, saya lanjutkan. Ya, jadi kami biasanya dari tim engineering itu menentukan bagaimana cost-nya untuk mall itu berapa, itu sudah ada budgetnya karena itu nanti dihubungkan dengan harga produk. Jadi biasanya cost itu sudah di setting gitu Pak. Maaf Pak, ini emang tidak ada suaranya gitu Pak Agil ya? Pak Agil emang tidak ada suaranya gitu? Hilang ya Mas Fikri? Iya, Bapak, ini suaranya jadi nggak terdengar ini, Bapak. Iya, ini Mungkin bermasalah. Mas jaringan mungkin. Kalau nganut, tanya jawab aja Mas Fikri, nggak apa-apa sambil nunggu. Oh, oke. Pak Akhiri, masih dengar Pak Akhiri? Masih belum terdengar gitu Pak. Kayaknya. Mungkin tanya jawab, silahkan mungkin anu. Oke, mungkin dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi bisa bertanya. Ini Pak Agil sudah bisa share screen lagi ya. Sambung lagi ya. Ya. Sorry Pak, mungkin jaringan internetnya agak error Pak. Oh iya, siap Pak. Ya maklum. Coba saya lanjutkan share gitu ya. Iya. Yang tadi. Jadi ini proses untuk injection itu seperti ini Pak. Jadi ada mall open, ada eject pin, ada short build itu adalah pembuatan pada proses pertama itu pasti ada namanya proses yang tidak sempurna gitu ya. Kurang lebih seperti ini konsepnya kalau injection.
pada penyiapan raw material, ada proses pemanasan, terus ada proses open and close gitu Pak ya. Sorry Pak, ini filenya korup. Sedikit dulu Pak, sebentar Pak. Atau bisa di sesi tanya jawab terlebih dahulu atau bagaimana Pak Akhir sambil menunggu. Oke, tanya jawab dulu Pak, saya perbaiki filenya Pak ya. Yuk, Iya, Pak, silakan monggo Pak. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin atau mahasiswi bisa bertanya tadi untuk yang ke materi Pak Nadif ya. Mungkin bisa bertanya dari 140 ini mungkin seharusnya ada yang bertanya ini. Kalau tidak ada, nanti yang saya tunjuk ini, yang kebetulan ada dari kelas saya juga ini. Mas Jamroni itu mau tanya itu, udah siap iya. filmnya itu. Oke, mungkin bisa bertanya ini. Mas Jamroni ini ya. Mudah-mudah dulu tak beri. Kalau nggak ada saya nanti tanya. Sisa orangnya makanya mau 100-an Pak. Oke Pak Nadif, terima kasih atas pemaparannya Pak Nadif. Iya Pak. Perwakilan dari Fakultas Teknik PTM S2 Pak Nadif. Oh nggih, siap. Oke, tadi pemaparannya sangat banyak sekali materinya. Jadi tertarik, penasaran Pak, kepingin semacam studi atau kunjungan ke PT Komatsu ya, terkait dengan apa yang Bapak Nadif tadi paparkan. Ini sementara ada sedikit pertanyaan Pak Nadif. Ya, siap Pak. Karena sangat menarik sekali. Kira-kira karena ini juga sebagian ada dari mahasiswa S2, misalkan nanti kan juga ada penelitian dan sebagainya. Kira-kira kalau ada mahasiswa S2 dari UNJ kepingin penelitian, kunjungan dan sebagainya, kira-kira prosesnya nanti bagaimana Pak Nadif? Kira-kira bisa atau tidak, mohon pencerahannya. Sementara itu dulu Pak Nadif, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jamroni. Jadi kita mungkin ngomong sebelum COVID aja dulu ya, sebelum COVID. Sebelum COVID itu saya setahun itu kurang lebih 2 kali, 1 sampai 2 kali mentugas akhirkan gitu. Jadi beberapa dosen di ITS juga kontak gitu kan. Mas, manggilnya Kak Mas ya. Mas, saya ini boleh nggak tugas akhir gitu ya, mahasiswa? Boleh ya. Jadi ini saya ngomong sebelum COVID ya. Itu satu tahun 2 kali atau 1 orang, minimal 1 itu selalu tugas akhir Pak, S1 ya di Komatsu itu 1. Jadi boleh ya, mudah-mudahan di tahun 2021 mudah-mudahan nggak ada yang ini ya, nggak ada kendala sehingga kita bisa untuk tugas akhir. Nah, itu 1. Terus kemudian kalau amin. Magang pun juga sering Pak, dari ITB, dari UI, terus dari UGM itu magang gitu ya. Jadi prosedur itu juga ada nih. Jadi untuk mahasiswa tugas akhir tadi yang saya sampaikan, kita alhamdulillah alatnya lengkap ya. Sehingga bisa riset mengenai khususnya material dan proses manufaktur gitu ya. Nah, kalau misalkan prosedurnya itu memang di kita itu ada namanya Yayasan Komatsu Pak. Jadi saya juga kenal orangnya. Jadi ada Yayasan Komatsu di mana pada saat magang ataupun tugas akhir itu melalui yayasan. Tapi apa yang harus disiapkan? Biasanya disiapkan adalah surat permohonan dari jurusan, kemudian CV dan proposalnya Pak. Jadi nanti dikhawatirkan mungkin ternyata bidangnya kita tidak bisa tidak sama atau tidak bisa tercover dengan yang dimiliki oleh Komatsu, dan tentunya
tentunya tema yang disajikan pun itu tentunya ada berhubungan dengan proses manufaktur, kalau manufaktur di Komatsu ya seperti itu, sehingga ada timbal balik juga. Jadi tapi secara prosedur itu bisa, dan tadi surat dari jurusan, terus CV mahasiswanya, termasuk juga proposalnya, gambarannya mau angkat tema seperti apa. Kira-kira itu nanti akan ada feedback dari Komatsunya. Itu Pak Sambon. Kira-kira untuk waktu-waktu sekarang sudah bisa belum Pak nanti? Nah ini itu kebetulan ada yang daftar dari TS ya, tapi dari Komatsunya reply nanti nunggu awal Januari katanya. Jadi kita lihat sampai awal Januari kan kita masih ada PPKM atau apa, itu kan masih gonjang-ganjing seperti itu. Nah nanti karena kita ada tim task force, nanti dari awal Januari nanti diinformasikan. Siap. Oke, terima kasih Pak nanti penjelasannya untuk kami, untuk band S1 teman-teman ataupun S2 Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Pak Agili bagaimana, atau PPT-nya sudah bisa atau belum? Kalau belum mungkin bisa lanjut satu pertanyaan lagi ya, atau dari teman-teman mahasiswa atau dari dosen yang lain mungkin bisa mau bertanya ini sepertinya. Bagaimana teman-teman mahasiswi, ada pertanyaan tidak untuk narasumber yang pertama Pak Latif? Ini mungkin dari yang mau bertanya. Mungkin dari yang mahasiswa tidak ada pertanyaan ya? Ada tidak? Mungkin ada ini Mas Anang Dwi bisa bertanya, atau dari Tinggalnya di Demak Pak, meskipun mahasiswa S2, karena ini yang RPL nanti sistemnya adalah online Pak, artinya daring, tatap mukanya ada. Kalau ada sekitar Semarang, Demak itu kan mungkin terjangkau Pak, misalkan kita mau kunjungan, magang ataupun penelitian dan sebagainya. Mungkin untuk kabarnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya mungkin di mana saja Pak. Terima kasih. Ya Pak Samponi, kalau pabriknya sendiri sih saat ini masih ada di Jakarta dan di Bekasi. Jadi masih di daerah Jawa Barat nih Pak. Kira-kira itu. Oh, yang wilayah Jawa Tengah belum ada Bapak ya? Belum ada, tapi kalau supplier-suppliernya banyak. Tegal, Semarang gitu. Oh, gitu ya. Terima kasih Pak nanti. Iya, sama-sama. Ini sepertinya Pak Agili sudah bisa, ini mungkin mau melanjutkan paparan materinya, monggo dipersilakan Pak Agili. Iya Mas, ini ternyata ketergantungan dengan sinyal. Tadi sampai sini saya skip dulu nih ya.
Secara umum di injection itu biasanya dibagi dengan tonase. Jadi kalau misalnya barangnya kecil-kecil itu contoh klip, kan di dalam produk mobil itu ada klip-klip itu yang untuk apa tuh door trim itu mesinnya dari 40 ton paling kecil sampai 3.500 itu. Jadi kalau yang 3.500 ton itu untuk injek bumper, terus untuk injek dashboard tuh biasanya besar-besar. Bayangin aja kalau bumpernya mobil Alphard itu kan besar sekali tuh. Nah itu pakai mesin 3.500 ton. Atau dashboardnya mobil Honda atau biasanya kan lebar itu. Nah itu biasanya memakai mesin 3.500 ton. Secara umum mesin injection itu makernya adalah biasanya yang paling banyak Mitsubishi, terus GSB, terus kalau produk Korea juga mungkin mengikuti atau biasanya dengan Korean maker gitu. Tapi umumnya kalau di industri pabrikan Jepang biasanya mesinnya dari Jepang juga gitu. Kira-kira seperti ini. Kalau konsep injection itu adalah bagian yang ada di posisi core itu adalah clamping. Jadi cetakannya itu maju mundur gitu, teman-teman semuanya. Jadi ini kan ada mold, ini core, ini cavity. Jadi yang maju mundur ini adalah posisi core. Jadi di posisi cavity ini diikat di dalam mesinnya dimatikan. Terus aliran material dari sprue ini masuk ke cetakan ini cetakan ini produknya. Ini produknya, terus ini cetakannya, ini cavity-nya, ini core. Jadi nanti setelah proses inject itu ada clamping, ada inject, itu konsepnya adalah seperti ini. Pertama kali melakukan proses injection itu kita juga namanya dengan filling gitu. Jadi pertama kali material di meltingkan itu biasanya produknya itu belum sempurna. Jadi shoot pertama itu pasti produknya itu tidak komplit gitu. Jadi technical atau tool setternya itu melakukan filling pelletnya itu secara bertahap. Jadi biasanya sampai 5 shoot itu baru terjadi produk itu sempurna gitu atau terisi penuh gitu. Nah ini sudah menjadi sebuah karakteristik proses injection. Jadi kalau produksi pertama sampai ke-5 itu biasanya produknya itu pasti belum penuh gitu. Jadi belum sempurna. Itu termasuk ada input parameter yang tadi di permesinan itu. Jadi banyak parameter-parameter yang harus di-input itu nanti berhubungannya dengan kriterianya itu berat dari part itu tercapai atau tidak, terus dia bebas daripada defect gitu. Setelah ditemukan produk yang sesuai dengan drawing, langkah selanjutnya itu membuat standar operation dari mesin injection tersebut. Jadi parameter-parameternya itu dibakukan dan nanti di saat mass production itu dipakai, dan yang melakukan setting parameter itu kalau di industri itu adalah setter bukan operator. Jadi kalau operator itu menggunakan mesin itu setelah settingnya itu sudah sesuai dengan produk yang diharapkan. Jadi kalau operator tidak melakukan setting itu. Nah sekarang udah banyak mesin yang automation. Jadi operator tuh hanya melakukan baritori itu, kalau baritori itu menghilangkan flash gitu ya. Yang mengambil produknya dari cavity itu adalah
robot itu. Jadi di industri-industri sekarang sudah semua robotisasi itu sudah dilakukan. Dan ini yang kemarin saya ceritakan, saya ngajar sebagai guru tamu di SMK di Kulon Progo itu kemarin, saya tanya defect ngerti nggak, anak-anak itu tidak ngerti. Jadi kalau levelnya anak SMK itu nantinya kan jadi operator di industri itu. Jadi harapan saya itu link and match itu benar-benar terjadi. Itu metodologinya seperti apa ya? Mungkin memang harus dari sisi pembentukan gurunya di kampus seperti di UNJ ini juga mungkin harus istilah-istilah di industri untuk defect secara umum itu memang harus diketahui. Jadi ini menjadi sebuah concern bagi saya bagaimana defect itu sudah bisa diketahui dan dimengerti itu secara knowledge-nya oleh anak-anak SMK, karena nanti kalau misalnya dia ngelamar kerja misalnya di pabrik stamping tidak tahu defect stamping, di pabrik yang industrinya welding tidak tahu defect welding, di pabriknya yang produksinya injection molding tidak tahu defectnya injection. Ini akan menjadi sebuah hal yang menurut saya berpengaruh sekali dengan nanti dia itu diterima atau tidak itu. Kalau operator tidak tahu defect berarti kan meloloskan produk itu. Nah ini yang menjadi concern saya dan butuh bantuan dari dosen-dosen UNJ juga. Mohon di saat bekerja sama dengan SMK kapan bisa dipanggil dan ini bisa ditularkan untuk defect-defect ini. Nah defect melding, defect injection kurang lebih seperti ini. Pertama itu blister. Blister itu seperti zona yang di cavity itu terlapisi seperti apa itu Pak, beruntus itu kalau bahasa Jawa itu. Jadi penampilannya itu di posisi cavity, posisi yang terlihat di mobil. Kalau misalnya kita duduk di mobil itu di penampilan di dashboard contohnya atau di door trim atau di bumper itu beruntus gitu Pak. Ini biasanya bahannya terlalu panas atau meltingnya tuh terlalu panas. Terus seringkali disebabkan oleh kurangnya pendinginan di sekitar atau pemanas yang rusak gitu. Jadi mol itu kan waktu melting itu kan panasnya sangat tinggi, tetapi di saat cuman berapa detik dia harus cepat dingin. Nah ini kombinasi panas dan dingin ini tentunya ada namanya setting parameter ini. Kalau setting parameternya belum tepat, biasanya timbul namanya masalah blister. Terus burn max itu seperti kebakar gitu Pak. Jadi kayak flow max kalau ada gas menjalar itu kan ada seperti aliran itu ya. Jadi di area cavity itu seperti teraliri gitu. Nah ini juga biasanya defect ini bisa terjadi. Itu biasanya karena kecepatan injeknya terlalu tinggi, jadi speed waktu dia neken itu terlalu cepat. Jadi biasanya ada udara panas yang terjebak dan membakar cavity itu atau produk. Terus flash Pak atau bari gitu. Bari itu ada kelebihan material dalam lapisan tipis karena core dan cavity-nya itu masih ada gap gitu. Jadi kalau cetakan itu kan atas dan bawah, kalau misalnya ada gap itu nanti bocor Pak. Lah bocornya itu namanya flashing atau bari. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau ada produk seperti ini berarti kan ini harus ada effort baritori itu menghilangkan menghilangkan produk flashes-nya atau lebihannya. Nah, ini kan menjadi kerugian kalau waktu dan material gitu. Jadi kalau di industri ini memang harus diperangi. Nah, memerangi defect ini adalah salah satunya ya tadi seperti di Komatsu juga harus gemba itu. Kenapa dan diteliti masalahnya apa. Terus ada namanya embed kontaminasi gitu. Jadi contoh dalam satu mesin injection itu kan bisa dipakai untuk material warnanya macam-macam gitu.
Nah, kalau misalnya habis nginjek warna hitam, terus next produk warna putih. Kalau barelnya atau nyucinya itu tidak bersih, nyuci materialnya di dalam barel itu tidak bersih, biasanya ada material lain itu nempel di produk yang hitam tadi. Kalau nyucinya pakai warna putih ya nanti biasanya ada bercak-bercak putih itu. Nah ini kalau di industri ini juga diperangi karena ini output produknya akan dibuang atau disekrap. Terus color streak itu biasanya perubahan warna yang teralokasi gitu. Jadi master batch-nya itu atau materialnya itu tidak tercampur dengan benar atau bahannya sudah habis dan mulai keluar secara alami saja. Jadi kontrol di mesin injection itu memang sangat kompleks. Jadi kalau misalnya materialnya itu telat ngisinya itu nanti akan terjadi namanya color streaks gitu. Terus selanjutnya defeknya namanya delamination itu. Delamination itu adalah mika tipis yang lapisannya terbentuk di bagian dinding. Nah, ini memang kalau hanya saya menyampaikan teori ini akan sulit. Harusnya ini memang ada namanya Genbutsu Pat. Jadi Genbutsu Patnya itu nanti kapan-kapan kalau saya bisa mengumpulkan nanti akan saya bawa ke UNJ biar para dosen dalam mengajarkan itu tepat gitu. Oh, delamination tuh kayak gini, oh Sigmark tuh kayak gini gitu, kira-kira itu. Nah, flow mark ini seperti aliran material ini juga biasanya wujudnya itu seperti garis atau pola bergelombang yang tidak terarah di posisi kawiti, seperti aliran lahar gitu. Jadi ini juga biasa terjadi. Ini karena kecepatan injeksinya terlalu lambat, jadi plastiknya itu menjadi terlalu dingin gitu. Jadi jika terlalu dingin nanti di posisi kaviti itu biasanya ada timbul masalah namanya flow mark. Selanjutnya ini Sigmark. Sigmark itu kalau biasanya kita nyebutnya depresi lokal di zona yang tebal gitu. Jadi kalau ada produk yang di bawahnya itu ada rip atau contoh dudukan untuk klip itu, biasanya kan produk itu menjadi dekok gitu. Nah, ini namanya Sigmark. Nah, short shoot tadi yang saya ceritakan di depan. Pertama kali kita menyiapkan produk untuk mass production itu 1-5 shootnya itu pasti short gitu atau pendek itu, tidak produknya itu tidak sempurna. Nah, tetapi kalau misalnya terjadinya sudah di tengah-tengah produksi ini biasanya bahannya itu kurang bahan, terus kecepatan injeksi atau tekanan terlalu rendah. Jadi ini juga bisa terjadi di tengah-tengah produksi gitu. Cuman kalau sekarang semua mesin untuk injection itu sudah dikontrol dengan computerized. Jadi kalau materialnya kurang juga ada alert atau pengingat untuk menambah gitu. Terus supply max itu pola melingkar di sekitar gate yang disebabkan oleh gas panas. Jadi di pintu atau pintu aliran material itu biasanya ada seperti melingkar itu karena disebabkan oleh gas itu. Itu penyebabnya tuh kelembapan dalam material, biasanya ketika resinnya higroskopis dikeringkan dengan tidak benar gitu. Jadi kalau material itu memang penyimpanannya harus ada di suhu ruangan yang terspesifikasi, tidak boleh basah juga, tidak boleh dingin, tidak boleh kena istilahnya udara
dari luar itu yang tidak terspesifikasi. Jadi biasanya penyimpanan materialnya akan sangat berpengaruh dengan hasil produksi. Terus wetland itu, wetland adalah jika produknya itu berlubang atau bolong itu, pertemuan material dari sisi gate kanan dan kiri itu waktu ketemu itu adalah namanya wetland itu. Jadi di situ ada seperti garis yang mempertemukan gate 1 dan gate 2. Itu biasanya defeknya nanti kalau wetlandnya itu terlalu parah, itu biasanya produknya bisa patah gitu. Jadi di pertemuan antara material sini dari gate sini dan gate sini nih ketemu di tengah ini biasanya ada seperti garis tuh. Nah kalau misalnya ini defeknya itu fatal tuh biasanya produknya ini menjadi patah. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya, ada garis kecil gitu. Nah, kalau produknya lubang ini berarti kan material dari sini dan dari sini ketemu di tengah-tengah. Nah, titik pendinginan dari dua sisi ini namanya wetland itu. Terus ada namanya warpings. Warping itu dari atau biasanya twisting itu. Kalau bahasa Jepangnya hengke ya kali ya. Hengke. Jadi ini pendinginannya terlalu cepat, materialnya itu terlalu panas. Jadi biasanya ini kurang pendinginan di sekitar cavity gitu. Biasanya twisting itu atau bending lah kalau ini. Jadi di dalam mesin injection itu dikategorikan ada 3 bagian, ada hidrolik, ada elektrik, ada hybrid gitu. Jadi hidrolik itu yang menggerakkan maju mundurnya, terus ada elektrik itu juga ada sensor-sensor untuk pendinginan, untuk pemanasan. Jadi ini 3 bagian penting dari injection mesin molding. Nah, ini istilah di mesin itu adalah namanya screw itu ya. Injection screw itu sebuah kombinasi peleburan, pelunakan dan unit injeksi dalam injection molding mesin itu. Jadi screw ini mampu berputar saat bergerak maju mundur itu bisa mengkombinasikan antara cycle time-nya injection itu diatur dari screw ini. Nah, di screw ini ada 3 zona dalam screw itu dibagi jadi untuk mencairkan material, terus menginjek atau setelah menjadi molten itu kan, molten plastik itu kan ditembak ke cavity, terus nanti ada ram fit dan screw fit itu istilahnya kalau di injection itu. Kalau ram fit injection itu menggunakan plunger yang dioperasikan secara hidrolik untuk mendorong material polimer melalui heating zone itu. Plastik yang sudah meleleh kemudian menyebar ke lapisan tipis dengan torpedo untuk memungkinkan kontak yang lebih baik dengan permukaan yang dipanaskan. Plastik yang meleleh atau molten tadi menyatu di nozzle dan diinjeksikan ke dalam cetakan. Nah, sprue itu biasanya bentuknya seperti torpedo gitu Pak di depannya, karena itu putarannya sangat RPM-nya tinggi, jadi dia menyebarkan molten plastik itu biar menyatu ke namanya nozzle yang ditembakkan ke mold tadi. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi hooper ini adalah tempat untuk menaruh material. Jadi dari sini
Disuplai material itu dari sini, terus di sini ada zone-zone yang ada heater, jadi materialnya lewat sini. Nah, skru ini berputar Pak, skru ini berputar gitu. Di dalam barel ini, dalam tabung barel ini berputar. Nah, torpedonya itu bentuknya di sini, torpedo tadi. Nah, setelah ini kecepatannya tinggi, baru ditembakkan ke sini, ditembakkan ke spru ini nih, spru bus namanya ini ya, spru bus ini, dan mengalir ke runner gate dan akhirnya ke produk. Sini ada barel tadi, barel silinder, terus ini ada clamping, berarti kan ada diikat kalau misalnya proses tuh, dia ada clamping, dan ini diam nih yang maju mundur gitu. Clamping unit itu adalah berfungsi untuk memfikskan dan menggait, membuka dan menutup mold dengan kencang untuk mencegah flash selama proses pengisian dan holding atau menunggu gitu. Menahan tekanan clamping dan injection path yang tercetak gitu. Jadi injection itu biasanya cycle time-nya tidak lebih dari 60 detik lah, tidak lebih dari 1 menit itu produk tuh biasanya sudah keluar kalau barangnya kecil-kecil gitu. Tapi kalau bumper tuh bisa sampai kurang lebih 1,5 menit gitu. Mechanical-nya itu biasanya ada kalau ini misalnya mesin di lebih kecil dari 1.300 itu biasanya ada speed, ada force. Kira-kira gini nih saya skip karena ini selalu teknis ya. Nah. Di mesin injection kalau yang mesin tua itu biasanya gini Pak, modelnya pakai toggle gini Pak, ya, pakai toggle clamp. Kalau yang baru sekarang sudah pakai hidrolik gitu. Jadi ini dulu juga di tahun 85-an, sekarang juga masih ada yang dipakai itu modelnya pakai toggle. Jadi ininya muter gitu. Ininya tuh muter gitu. Mekanisme seperti apa ya? Gaya sentrifugal kali ya. Jadi ini maju mundurnya itu diatur oleh toggle ini. Tapi kalau sekarang semuanya sudah pakai motor hidrolik untuk mesin-mesin yang baru. Ini bagian dari molding. Jadi ada namanya sprue atau runner system. Sprue itu merupakan bagian yang menerima cairan material plastik atau molten plastik dari nozzle itu Pak ya. Jadi di dalam molding itu ada lubang kecil yang namanya sprue itu dikoneksikan dengan sprue sprue bus yang ada di skru tadi. Lalu oleh runner dimasukkan ke dalam cavity mold. Sprue bukan bagian dari produk molding dan ini akan dibuang saat proses finishing. Jadi sprue itu nanti pada saat keluar juga ada bentuknya Pak, tapi ini bukan daripada bagian daba-daba part. Ini akan dibuang karena fungsinya hanya untuk sebagai aliran material gitu. Cavity site atau mold cavity itu yaitu bagian yang membentuk plastik yang dicetak. Cavity site terletak pada stationary plate, yaitu plate yang tidak bergerak saat dilakukan eject gitu. Jadi kalau adik-adik nanti ngelihat mold atau kalau misalnya pengen tahu, jadi yang disebut cavity itu yang kalau sudah dipasang di mesin injection itu yang tidak bergerak gitu. Ya, yang diikat secara statis di plate. Kalau core itu merupakan bagian yang ikut memberikan bentuk plastik yang dicetak. Core side terletak pada moving plate yang dihubungkan dengan ejector sehingga ikut bergerak pada saat dilakukan ejecting. Ya. Jadi core itu yang maju mundur gitu. Core itu yang membebaskan produknya di saat dilakukan eject gitu. Jadi di saat core-nya mundur,
produknya baru bisa diambil. Nah, gate itu adalah bagian langsung berhubungan dengan benda kerja atau partnya sebagai tempat mulainya injeksi atau masuknya material ke dalam cavity itu. Jadi ini contohnya ini sprue-nya ini Pak, ini sprue-nya ini yang tadi top plate. Nah, di sini gate-nya itu di sini Pak. Gate-nya itu di sini. Ini cavity ya, gate-nya itu di sini, gate-nya di sini. Kira-kira itu. Terus insert itu adalah bagian lubang untuk masuknya material plastik ke dalam rongga cavity itu. Jadi di rongga cavity ini nanti dengan mold ini insertnya di sini nih. Terus ada cooling channel itu. Cooling channel itu bagian yang bersih untuk pendinginan gitu. Cooling channel itu biasanya di dalam mesin di dalam cavity dan core ini ada banyak pipa itu untuk pendinginan. Jadi di saat materialnya sudah di melting ada di dalam cetakan itu harus secara cepat kan harus didinginkan. Nah, ini fungsi coolant-nya adalah seperti itu. Terus runner itu ada yang disebut dengan sistem cold runner. Adalah sistem perpipaan plastik dalam cetakan injeksi yang membeku bersama produk dan dikeluarkan dari produk akhir sebagai limbah di setiap siklus. Jadi cold runner itu adalah seperti aliran lahar gitu loh Pak, aliran lahar. Jadi ini tapi ini bukan produk, tapi ini adalah bagian daripada konsep injection. Nah, ini tipe-tipe cold runner. Jadi ada dua cold runner mold, yaitu cold runner mold to plate. Disebut cetakan dua plat karena terhadap satu bidang pemisah dan cetakan terbelah menjadi dua bagian. Sistem runner harus ditempatkan pada bidang pemisah ini sehingga gate partnya hanya bisa di sekelilingnya. Jadi di mold itu Pak tidak hanya dua plat atas dan bawah core dan cavity, tapi kadang-kadang dengan kesulitan komponen itu biasanya ada namanya dua plat itu. Jadi ada di dalam antara cavity itu masih ada bagian plat lagi gitu. Ini tergantung dengan kesulitan dari produknya. Ini saya skip. Kalau hot runner itu sistem saluran material plastik yang tidak dikeluarkan pada setiap siklus. Hot runner mempertahankan kondisi runner tetap panas dan terisolasi dari rongga dingin, sehingga material plastik pada temperatur leleh yang mendekati sama dengan suhu material yang ditembakkan pertama kali. Jadi ini hot runner itu biasanya dua plat juga dengan sistem runner berpemanas di dalam setengah bagian cetakan. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian, manifold dan drop. Manifold itu memiliki saluran yang menyalurkan plastik pada satu bidang sejajar dengan garis pemisah ke titik atas rongga. Letak drop tegak lurus terhadap manifold membawa tadi material itu mengalir gitu. Ini kira-kira untuk perbedaan antara hot runner dan tipe hot runner itu. Jadi hot runner itu dimanfaatkan secara eksternal dan memiliki penurunan tekanan terendah gitu ya. Hot runner heated internally-nya itu dimanfaatkan secara internal dan membutuhkan tekanan cetakan yang lebih tinggi. Insulated hot runner-nya itu tidak dipanaskan, saluran runner sangat tebal dan tetap cair selama siklus konstan. Nah, ini akan lebih jelasnya nanti kalau misalnya kunjungan industri ini bisa ditanyakan, atau waktu magang ini bisa ditanyakan, karena ini terlalu spesifik. Mungkin mahasiswa juga akan bingung kalau ini saya sampaikan. Jadi nanti di saat magang di industri, misalnya ketemu di injection molding, ini bisa ditanyakan ke
manufaktur engineering-nya, istilah-istilah ini, dan nanti pasti akan dijelaskan. Ini bedanya cold runner dan hot runner system. Jadi kalau cold runner itu biasanya direct dari sprue ini runnernya ini, cold runner seperti ini. Dan finish path-nya itu adalah seperti ini gitu. Bedanya dengan hot runner, biasanya hot runner itu runnernya tuh tidak panjang seperti cold ini ya, runnernya tidak panjang. Jadi di sini adalah tipe gate-nya. Jadi nanti produk tuh dipotong di sini. Jadi yang ini tuh tidak ada. Jadi tidak ada pemborosan material gitu. Dan ini finish path-nya kan ini. Kalau ini finish path-nya ini, jadi masih ada runnernya ke bawah. Bedanya itu. Mohon maaf Pak, kurang 5 menit lagi. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ini saya skip. Nah di dalam injection itu banyak tipe-tipe gate yang dibuat itu tergantung dengan komponennya Pak. Kalau Bapak bisa tahu di dashboard itu kan ada beberapa komponen yang banyak itu yang di AC gitu. Jadi itu biasanya pakai film gate gitu. Jadi film gate itu Pak ada di ujung material dengan tipis. Jadi sewaktu gate-nya dipotong atau dibaritori itu nanti di saat di AC tidak terlihat itu. Nah kalau sprue gate itu biasanya untuk industri home appliance Pak. Contoh ember gitu. Ember itu biasanya aliran materialnya di bawah, di tengah itu kan nggak masalah. Itu tidak, esensinya kan tidak dilihat tapi hanya untuk penampung air. Tapi kalau industri mobil itu penentuan gate itu harus terspesifikasi gitu. Mana yang harus di film gate, mana yang di fan gate, overlap gate ini beda barang, beda gate-nya gitu. Nah ini kira-kira gate itu seperti ini. Gate itu seperti ini. Jadi ini misalnya tap gate, ini produknya, ini gate-nya seperti ini. Jadi ini kalau ini dipotong, kalau ini di AC kan berarti kan potongan warna material yang putih ini tidak terlihat. Overlap gate itu kurang lebih seperti ini. Nah, fan gate itu seperti ini. Kalau ini produknya ini di sini dipotong gitu. Nah, kalau film gate itu ini Pak, seperti ini film gate. Ini biasanya dipakai di dashboard itu namanya film gate. Jadi kalau produknya ini kalau yang dipotong di tengah ini kan di saat di AC ini tidak kelihatan, di sini tidak kelihatan bari gitu. Nah, ini kami lakukan di saat saya misalnya ada new model, saya bicara dengan mold maker dari awal ini sudah kita bicarakan untuk tipe-tipe gate. Ini Pak, spoke gate atau biasanya di sini Pak, kalau ada lingkaran seperti ini produknya, ini sedikit jari-jari gate ini di spoke. Ini juga seperti ini. Pin gate itu seperti ini, kecil gini. Ini saya skip Pak ya, nanti kan materi ini sudah saya share ke UNJ, jadi nanti boleh dibagikan ke mahasiswa kalau untuk dibaca-baca. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya bisa untuk menjawab. Kalau misalnya saya tidak tahu, karena ini ilmunya cukup kompleks, saya bisa menanyakan ke ahlinya injection, baik ke maker injection atau ke orang Jepang, nanti akan saya transfer ke teman-teman sekalian. Kurang lebih ini, karena ini cukup panjang, Pak Fikri, terima kasih atas kehadirannya. Jadi mohon maaf banyak kekurangan apa yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini menjadi materi yang bisa berguna buat adik-adik sekalian. Terima kasih. Saya tutup untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agiri. Sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab ya. Untuk yang pertama mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan terlebih dahulu, bisa ke Pak Nadif atau ke Pak Agiri ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin dari mahasiswa atau mahasiswi silahkan bertanya. Ini hadir semua menyimak ya untuk mahasiswa-mahasiswinya ya. Atau mungkin saya yang bertanya ke Mas, siapa di Komatsu, Mas Pak Nadif. Mas Nadil. Ya. Selamat siang Mas, saya mau nanya strategi apa yang dilakukan di Komatsu untuk development umur 40 tahun ke atas tuh Mas? Iya, waduh ini luar biasa ini Pak Giri. Ya Pak Giri, mungkin ini jadi di Komatsu sama ya, di Suzuki juga. Jadi kita kan ada mapping karyawan ya. Jadi mapping karyawan biasanya per 5 tahun, 35 sampai 40, 40, 45, 45, 50. Dan sekarang kuadrannya sudah ke arah tadi benar 40, 45, 45, 50 nih. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan itu sudah rata-rata sudah ini ya, sudah akan pensiun. Nah, pertama kalau yang di umur 40 tahun itu kan memang di kita itu ada tadi yang saya sampaikan ada 2 program yang secara manajemen dan yang secara teknikal. Nah, kita ada corporate university. Jadi kalau teman-teman yang 40 tahun yang yang levelnya leader sama foreman itu biasanya yang lulusan SMK itu di sekolahin D1, Pak. Jadi di sekolahin D1 dengan kurikulum berdasarkan SKKNI. Jadi mereka akan sekolah sambil bekerja. Jadi Senin sampai Jumat sampai Minggu ini nanti saya ngajar Pak jam 11 ini. Setelah jadi separuh itu dia kerja sekolah, habis itu dia lanjut kerja seperti itu. Nah, itu yang misalkan yang yang group leader foreman. Nah, itu yang kasarannya manajemen yang di paling bawah lah ya, seperti itu. Kan ada middle management, ada top management seperti itu. Nah, itu biasanya di sekolah D1, D2 karena nanti ada levelnya di SKKNI itu ya, kalau misalkan pengalaman terus punya sertifikat D1 nanti levelnya berapa. Nah, itu kita masukkan ke situ, tapi memang tidak semuanya, jadi ada seleksinya seperti itu. Nah, kalau itu yang di level manajemen. Jadi nanti yang bisa jadi manajer Komatsu tidak hanya yang lulusan S1 ataupun D3, tapi dari SMK pun punya kesempatan bisa menjadi manajer di Komatsu dengan program itu. Terus yang kedua, yang ini kalau memang di umur 40 tahun yang di level operator, memang pertama kita ada takumi technical, kita setiap tahun itu ada refreshment mengenai technical, termasuk juga ada kompetisi gitu. Ya, jadi kita itu ada kurang lebih 15 kategori kompetisi dari welding sampai kitting. Kitting itu material, milih-milih material, foundry-nya juga ada, painting semuanya. Nah, kita komputasikan sehingga nanti di situ ada pembelajaran mengenai teknik sih. Jadi artinya refreshment mengenai teknik dan juga nanti setiap tahun kita ada refreshment terkait matrix skill seperti itu. Jadi di Komatsu itu di Komatsu kira-kira seperti itu. Tapi dengan adanya banyak yang sudah di atas 45 tahun itu kita kerjasama sama Link and Match. Komatsu punya 42 SMK binaan di seluruh Indonesia, termasuk ada yang di NTT. Jadi yang akan masuk Komatsu di SMA, dia akan jadi programnya Komatsu, kurikulumnya akan ada di SMK. Jadi di SMK itu sudah dipelajari ada budaya kerja industri khususnya Komatsu. Jadi pada saat masuk di Komatsu, lead time-nya tidak perlu belajar 2 bulan, termasuk belajarnya cuma 1 bulan cukup. Termasuk setelah itu dia kerjasama dengan kampuh. Jadi kampuh las di Cikarang ataupun di Surabaya. Jadi
program-program technically itu dikolaborasikan dengan itu, sehingga pada saat masuk ke industri tinggal 2 minggu dia sudah bisa bekerja masuk di pabrik. Kira-kira itu Pak, untuk mempercepat. Luar biasa sekali. Terima kasih nih sharingnya. Jadi ini membuka mata saya. Jadi human resource development itu adalah menjadi sebuah bagian yang sangat penting di dalam industri. Memang keberlangsungan usaha itu kan tentunya tidak serta-merta belajarnya itu tidak di-upgrade ya. Ini menjadi sebuah penting sekali, dan saya pun punya sekarang di industri yang umur 40 tuh dengan kemajuan teknologi itu juga sedikit-sedikit, misalnya defect itu kan yang tadi sampean Gemba itu hanya dengan suara itu sekarang bisa implementasikan dengan sistem. Itu kan istilahnya itu hal-hal yang inovasi yang harus para leader itu cari kan gitu ya. Ini yang betul. Itu yang juga saya kembangkan di kami Pak. Jadi saya mendidik anak buah itu kalau ada masalah itu jangan melupakan namanya filosofi 3G atau Gemba Genbutsu gitu. Iya, yang menjadi konsen kami di industri. Jangan seperti orang Jawa, kalau bocor itu beli aquaproof langsung ditambal ke atas, hujan bocor lagi. Kenapa? Karena gembanya tidak benar. Gemba yang benar waktu hujan ya harusnya nangkring di plafon, disenterin, ditandain yang bocor. Setelah terang ditambal. Nah itu genbutsunya kan menjadi benar, analisa kan jadi benar. Artinya genjutsunya kan tindak lanjutnya kan jadi benar. Nah ini kami kembangkan di kami. Jadi alhamdulillah dulu saya tuh sebelum masuk di quality export ini klaim itu di atas 150 miliar gitu dalam satu fiskal. Sekarang udah reduce puluhan juta gitu. Jadi ini kenapa ya, saya kalau ada masalah pendekatannya ya tadi pakai 3G itu ya, dicari akar masalahnya benar di lapangan, diobatin, dan ini sekarang efeknya ya terselesaikan. Dan saya melevel up anggota kami bagaimana cara menangkap defect gitu ya, utamanya itu. Jadi Cidome itu mengalirkan darah itu. Cidome kalau Mas Evan pasti tahu lah, Cidome-nya itu yang harus tepat itu. Kira-kira itu mungkin dari mahasiswa, silahkan. Iya, silakan mahasiswa. Jadi mumpung ada Pak Akhiri nih. Jadi bisa nanya nih. Jadi kalau ini kan saya sering interview Pak. Jadi kalau ada yang mau ngelamar kerja itu beberapa kali interview. Nah kesempatan ini tuh silakan dimanfaatkan untuk lebih tahu lebih dini industri itu seperti apa. Karena kalau misalkan ada 4 orang, 5 orang ngelamar di saya gitu ya, kemudian si A, si B, ini kalau semua dari UNJ gitu kan, wah skillnya udah otomatis skillnya mantap lah, seperti itu. Masuk itu Pak Nadib untuk motivasi teman-teman Terus kemudian yang dipilih itu adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan cepat. Dengan cara apa ya? Dengan ikut-ikut kayak gini. Karena mereka lebih tahu, misalkan ditanyain 7 tools, QC, terus kemudian SPC, Statistical Process Control, terus ditanyain mengenai tadi 3G tadi, mungkin orang lain, Pak saya pendekatannya dengan 3G loh. Mana kok udah tahu 3G ya gitu kan? Berarti kan dia belajar lebih dini, itu punya nilai plus ya. Misalkan yang daftar 55-nya WNI gitu ya. Nah itu silakan dimanfaatkan di sini untuk belajar industri lebih dini sehingga punya nilai poin. Gitu. Saya bagi nomor HP-nya Mas Evan. Barangkali nanti bisa golek dalan Padang bareng-bareng. Mungkin bisa di-share semua Pak Akhiri, punya Pak Akhiri sama Pak Nadib. Oh ya. Siap. Nomor saya dulu. Kalau mau dicatat. Ini saya chat ya, saya chat. Ya. Sambil menanti yang lain, mungkin teman-teman mahasiswa bisa resen untuk bertanya. Nah, justru saya mau nanya nih ke mahasiswa itu. Jadi, mungkin di sini bisa menceritakan sedikit nih. Jadi, setelah lulus itu ingin jadi apa nih? Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa ini silakan. Kalau tidak ada yang nanti saya tunjuk ini. Atau bagaimana ini? Ditunjuk saja Pak Fikri, ditunjuk. Iya. Kan gini. Sekarang persaingan lulusan itu kan tidak gampang ya. Lulusan banyak ya, ribuan gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kita lulus habis itu kita diam di rumah gitu lama ditanyain ibu,
nak sampean nggak kerja nak, oh saya durung gitu kan, belum gitu kan. Nah ini kan berarti kan harus punya ini, nah nilai edit. Nah ini kira-kira nanya nih, ya saya interview ini bisa cerita nggak satu atau dua orang kira-kira mau jadi apa, terus sekarang sudah bisa apa gitu, coba. Nah ini mungkin Mbak Devi Kusumawati ini mungkin bisa menceritakan ini yang dari D4 juga ini. Hadir kan ya Mbak Devi? Hadir Pak. Nah itu bisa dijawab dari pertanyaan Pak Nadif itu. Mohon maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya tidak ya Pak? Soalnya sinyal saya tuh tadi sempat hilang Pak. Iya Mbak Devi, ini Nadif dari Komasu. Mbak Devi, apa namanya cita-cita ketika lulus dari UNJ ini apa ya Mbak Devi, boleh cerita? Baik, terima kasih Bapak. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Devi Kusumawati dari program studi D4 Teknik Mesin Angkatan 2019. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya off kamera karena kalau nanti on kamera, saya takutnya sinyal saya hilang lagi Pak. Iya Mbak, silakan Mbak. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya karena di rumah itu kan orang tua itu sudah ada bengkel nih Pak. Tapi bengkel tersebut itu kalau saya lihat itu masih kurang ya dari segi penataan dan kinerja itu masih kurang Pak. Nah, saya masuk D4 Teknik Mesin itu pertama ya saya ingin mengembangkan usaha bengkel orang tua saya, terus agar lebih berkembang lagi lah Pak. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Kemudian kalau yang lain saya ingin bekerja di industri yang sesuai dengan passion di D4 Pak. Begitu. Wah, mantep ini berarti. Jadi mau mengembangkan usaha keluarga nih. Mantap. Iya, Pak. Iya. Iya, Mbak Devi, kalau secara spesifik Mbak Devi ini berarti di teknik mesin D4 ya? Iya, Pak, betul sekali. Berarti sebentar lagi mau menuju ke tugas akhir berarti ini. Iya Pak, betul sekali. Ini sudah semester 5 dan besok itu kan semester 6 itu ada magang juga Pak. Selanjutnya yaitu tugas akhir Pak. Betul tuh. Jadi nah nanti sebisa mungkin magangnya itu disesuaikan dengan minat tugas akhirnya apa gitu. Jadi supaya basic knowledge-nya kuat, terus habis itu kemudian pada saat tugas akhir itu bisa lebih mudah dan lebih memahami. Mungkin itu dari saya. Tapi terima kasih Mbak Devi nih atas sharingnya nih. Dari saya mungkin Mbak Devi, ya, bengkel orang tuanya apa? Ini bengkel orang tua saya itu bergerak pada bidang las, kenteng sama cat. Las dan? Kenteng sama cat Pak, cat mobil. Oh, tapi gitu. juga kadang membuat konstruksi kayak tralis, terus yang buat apa ya Pak? Yang tutup garasi gitu loh Pak. Oh gitu. Seperti Jadi itu. kuncinya sih kalau mau belajar bengkel yang bagus dan maju itu ada mentornya. Jadi kalau saya gini, usaha itu siapa mentornya gitu. Kalau mentornya biasa-biasa saja ya hasilnya biasa. Tapi kalau mentornya yang luar biasa pasti hasilnya luar biasa. Nah di UNJ itu punya rekanan mentor itu Pak Suparno. Dia adalah head office Auto 2000 di Jakarta. Dia membawai seluruh Auto 2000 di Indonesia. Nah beliau itu banyak bagaimana usaha Toyota itu bagaimana melayani keluarga Toyota itu ya misalnya
saya punya mobil Toyota atau Mas Nadi punya mobil Toyota. Kalau servis tuh misalnya anak istri di bawah itu, anak dan istri itu adalah customer juga itu. Nah, itu yang menjadi poin kuncinya. Jadi bagaimana memanusiakan manusia itu adalah sebuah konsep untuk bisnis yang mungkin walaupun ini zaman sudah maju itu tetap dijalani oleh Toyota. Jadi ini yang kenapa kok Toyota itu populasinya banyak, karena dari purna jual juga dia itu melayani. Nah, ini yang menurut kami ini bisa juga diterapkan di bengkel-bengkel kecil itu. Dan yang keduanya adalah 5S itu. 5S itu adalah profit jika memang dijalankan dengan benar. Tapi 5S itu jika tidak dijalankan, di situ namanya ada pemborosan yang tidak diketahui itu. Jadi tidak sadar pemborosan itu terjadi kalau 5S itu tidak dijalankan. Nah, kuncinya ya apa? Ya belajar tentang 5S dan harus ada mentornya juga. Nah, dari situ nanti setelah misalnya itu berjalan, saya yakin customer itu akan datang gitu. Nah,